hidupku sehari-hari. Dialah penopang yang teguh bila ku susah berkesan. Aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sobatku. Shalom, selamat pagi jemaat dan simpatisan GKI Sarua Indah yang dikasihi Tuhan. Ibadah Minggu Paskah ketiga pada pagi hari ini akan dilayani oleh Saudara Christian Dewantara, calon pendeta jemaat GKI Sarua Indah. Segenap majelis jemaat GKI Sarua Indah mengucapkan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Pada Minggu Paskah ketiga ini, Tuhan kembali menyapa kita yang saling berjauhan tetapi berdekatan dalam satu iman, satu ibadah. Kita umat pilihan yang ditebusnya dari maut, mari mengangkat suara memuji Dia yang maha mulia. Kita bersama-sama menyanyikan nyanyian umat dari NKB 1 bait 1 sampai 2, Hai Kristen nyanyilah. Hai Kristen nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Hatimu angkatlah, haleluya, amin. Mari bersoraklah, haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh, haleluya, amin. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Damai dan rahmat Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Saudara yang terkasih, firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-15 menyatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi
baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Menilik kehidupan kita melalui firman tersebut adalah kita telah memiliki kedewasaan penuh, dan terlebih lagi, adakah kita telah berperilaku, bertanggung jawab terhadap hidup kita, bertindak, berpikir sesuai dengan tingkat pertumbuhan kita. Marilah kita minta pertolongan Tuhan agar kita dikuatkannya dari kelemahan kita, serta meminta pengampunan atas perbuatan kita yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Bapa kami yang di sorga, di hadapan-Mu tidak satu pun yang tertutupi. Di dalam kelemahan kami banyak melakukan kesalahan dan dosa, sengaja atau tidak sengaja ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk mempunyai hidup yang baru dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan di hari-hari yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian umat dari PKJ 40 bait 1 sampai baitnya yang kedua. Kasihanilah aku yang lemah. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan dan
makmur dan berbahagia. Sekalipun kelemahan kita terus-menerus menjerumuskan kita ke dalam perbuatan dosa, namun firman-Nya bersabda, "Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari jemaat kita bersama-sama menyanyikan nyanyian umat Kidung Jemaat 39 bait 1 sampai baitnya yang kedua, "Ku diberi belas kasihan." Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadi ku angkuh, kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Walau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah Putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamat-Mu? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamat-Mu? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Silakan duduk. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menggumulkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa untuk memohon pimpinan dan tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami terus mengucap syukur Tuhan di dalam segala hal yang kami alami dalam kehidupan ini. Tuhan bersedia menyapa dan menolong kami. Dan sebagai respon atas kasih-Mu Tuhan yang boleh kami terima, kami pun juga ingin terus belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami dan menjauhkan segala gangguan yang mungkin saja timbul ketika firman-Mu diberitakan. Kiranya juga Tuhan menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya Tuhan memperlengkapi. Inilah permohonan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Lukas pasal 24. Lukas pasal 24, kita akan baca dari ayat 13 sampai 35 yang berbunyi demikian. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia.
Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Beberapa waktu ini kita tentu sedikit lebih sering mendengar istilah ambyar. Istilah ambyar ini digunakan oleh banyak orang di luar sana, terkhusus ketika mereka mulai senang dengan lagu-lagu Didi Kempot yang penuh dengan perasaan kecewa, murung, sesuatu hal yang ingin menggambarkan ambyar ini tidak sesuai dengan keinginan awal mereka. Ada bagian-bagian yang sebenarnya ingin dicapai, tapi ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ketika ekspektasinya tidak sama dengan kenyataan. Nah,
Tanpa kita sadari sebenarnya ketika kekecewaan itu membelenggu kita, seringkali kita sulit untuk memahami segala sesuatu dengan jernih. Baik ketika ada seseorang yang mau berbicara dengan kita, apalagi terkait dengan maksud Allah. Ketika kekecewaan lebih menguasai diri kita, seringkali apa yang tampak di depan mata itu malah mengaburkan sesuatu pesan yang ingin disampaikan. Atau mungkin bisa dikatakan demikian, ketika kita kecewa, kita sedikit buram pikiran kita, mata kita, maupun juga jalan pikiran kita. Dan itu pun yang terjadi oleh dua murid yang dalam perjalanan menuju ke Emmaus, yang disebutkan Kleopas dan temannya. Yang satu tidak disebutkan siapa namanya. Mereka kecewa karena pada awalnya mereka mengira bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang masih di dalam harapan mereka, yaitu membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Jadi orang Israel ini sebelum Kristus datang mengharapkan bahwa Mesias itu hadir untuk melepaskan belenggu penjajahan yang mereka hadapi dari bangsa Romawi. Mereka menginginkan Yesus hadir dan tampil sebagai seorang raja yang punya kekuasaan, seorang raja yang punya power, bahkan menjadi seorang raja yang mampu mengalahkan kekuatan Romawi. Wajar ketika yang terjadi malah sebaliknya. Ketika Tuhan malah mati di kayu salib, mereka pun ambyar hatinya. Mereka begitu kecewa, mereka bahkan digambarkan muram dalam perjalanan itu. Mereka digambarkan bahwa dalam perjalanan melakukan sebuah perjalanan yang sebenarnya bisa dikatakan tidak pendek, 7 mil, dan mereka dalam kondisi yang muram. Itu pasti menjadi sebuah perjalanan yang tidak enak. Coba kalau kita mengandaikan gitu ya, kalau dalam suasana hati yang gak enak, mungkin ketika berangkat kerja atau mau kemanapun, ketika hati kita sedang suram, ketika hati kita sedang kecewa, biasanya perjalanan itu lebih berat 2 atau 3 kali lipat. Kita bisa membayangkan kondisi hati kedua murid Tuhan itu. Ketika mereka begitu kecewa, maka wajar saja mereka tidak mengenali Tuhan dalam perjalanan itu. Maka wajar ketika mereka di dalam perjalanan itu tidak bisa melihat dengan jernih ketika Tuhan menjumpai mereka. Karena kekecewaan itu begitu membelenggu mereka, mereka sedang patah hati. Tapi yang menarik adalah ketika Tuhan mengatakan bahwa tentang kebenaran karya Mesias. Mereka seakan-akan tidak menolak, mereka tidak digambarkan menolak penjelasan Tuhan. Mereka mau mendengarkannya sepanjang perjalanan itu, bahkan sampai ketika mereka tiba di tempat mereka di dekat Emmaus. Kalau kita melihat tentu setelah dalam perjalanan itu mereka pun mengundang Tuhan yang belum mereka ketahui dan belum mereka kenali untuk ikut singgah. Itu berarti menunjukkan bahwa mereka pun mulai menyadari bahwa karya Mesias bukan seperti apa yang mereka pikirkan sebelumnya. Mereka mulai belajar bahwa apa yang dia lakukan oleh Mesias tidak semerta-merta seperti apa yang mereka harapkan sebelumnya. Dan yang menarik ketika Tuhan mengatakan mereka itu bodoh, betapa lamban hatinya, dan tidak mempercayai segala sesuatu. Mereka sudah tahu sebelumnya bahwa ada perempuan-perempuan yang mengabarkan Tuhan sudah bangkit. Tetapi tampaknya mereka tidak percaya bahwa Tuhan sudah bangkit. Bisa jadi karena kita kembali lagi mengingat bahwa di dalam struktur orang Yahudi, kekuatan patriarki itu begitu luar biasa. Mungkin saja bagi kedua murid ini, pengakuan atau kesaksian perempuan-perempuan ini tidak memiliki legitimasi yang baik. Mungkin saja ketika mereka mendengar kabar itu dari perempuan-perempuan ini, mereka tidak percaya karena merasa seharusnya laki-laki yang memberitakan. Bisa saja terjadi seperti itu. Dan mereka pun akhirnya terus dalam kemurungan. Bahkan ketika ada saudara-saudara atau murid-murid yang lain telah menerima penglihatan bahwa Tuhan sudah bangkit.
Dan yang menarik, ketika ia dijelaskan begitu rupa, kita boleh melihat dari ayat 30, dan Tuhan mulai memecah-mecahkan roti, mengucapkan berkat. Disitulah mereka menyadari bahwa mereka ternyata berjumpa dengan Allah di dalam perjalanan itu. Ketika Tuhan melakukan kebiasaan ketika mereka makan, Tuhan memecah-mecahkan roti, membagikannya, dan mengucapkan berkat. Mereka baru tersadarkan bahwa mereka berjumpa langsung dengan Allah. Dan yang menarik, di dalam ayat 32 dikatakan demikian, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ayat ini ingin menekankan kepada kita begini, bahwa kemampuan kognitif kita untuk memahami tentang iman Kristen memang diperlukan. Kita perlu tahu isi kitab suci, tetapi jangan hanya berhenti di situ. Kita diajak untuk terus menggunakan hati dan pikiran dan perasaan kita, bahwa kita pun juga berkobar ketika menggumulkan firman Tuhan. Ini yang seringkali sulit untuk kita lakukan. Kita boleh saja mengetahui isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi apakah hati kita berkobar-kobar ketika kita menggumulkan firman Tuhan? Atau apakah sebaliknya kita mengalami kekecewaan, terkhusus ketika kita menghadapi situasi yang tidak menguntungkan seperti ini? Apakah mampu kita terus memiliki hati yang berkobar-kobar di tengah situasi yang bagi ukuran manusia tidak menguntungkan? Mampukah kita terus memberikan pengharapan, terus memiliki pengharapan bahwa Tuhan pun berkarya di tengah situasi yang tidak enak ini? Mampukah hati kita terus-menerus menempatkan bahwa Allah terus berkarya di tengah situasi yang tidak mudah dan menyulitkan kita? Atau kita pun kecewa karena merasa Tuhan tidak seperti yang kita bayangkan? Atau malah kita cenderung seperti dua murid ini, ambyar. Ketika kondisi yang tidak membaik, malah bisa dikatakan beberapa hari ini kita melihat di berita yang terjangkit COVID-19 masih banyak, bahkan banyak korban jiwa. Apakah hal seperti itu malah membuat kita semakin kecewa dengan Tuhan? Atau kita mau terus belajar di tengah segala hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita pun mau terus seperti kedua murid ini. Ketika Tuhan menyapa, ketika Tuhan hadir di tengah kehidupan kita melalui pergumulan, dan juga ketika kita mau belajar firman Tuhan, hati kita pun terus berkobar. Dan tidak hanya berhenti di situ. Tidak hanya berhenti pada hati yang berkobar. Kalau kita melihat di ayat selanjutnya, mereka bangun dan kembali ke Yerusalem di ayat ke-33. Kita bisa membayangkan mereka sudah melakukan perjalanan 7 mil jauhnya. Bukan sebuah jarak yang dekat dengan berjalan kaki. Dan mereka karena hatinya berkobar-kobar, mereka merasakan sebuah kesukacitaan yang besar. Mereka pun melupakan keletihan badan mereka. Dan mereka kembali ke Yerusalem. Apa yang mau dikatakan dalam ayat ini adalah bagaimana ketika kita merespon firman Tuhan, kita tidak hanya diharapkan berhenti pada pikiran. Tetapi juga Tuhan mengharapkan kita merespon melalui setiap tindakan kita. Tuhan menginginkan ketika kita menggumuli firman Tuhan dan hati kita berkobar, Tuhan mengharapkan itu juga mewujud nyata di dalam kehidupan kita. Ketika hati kita berkobar, Tuhan menginginkan sikap kita, tindakan kita pun juga sesuai dengan kehendak Allah, walaupun di tengah situasi yang tidak menguntungkan.
Lalu apa yang bisa kita gumulkan hari ini? Di tengah situasi yang mungkin semua dari kita dipaksa untuk bekerja dari rumah, atau bahkan mungkin terhalang pekerjaannya karena badai COVID ini. Atau mungkin malah kehilangan mata pencaharian karena segala sesuatunya sedang dibatasi karena untuk memutus rantai penyebaran COVID. Maukah kita terus menjaga hati kita? Maukah kita mau dibaharui oleh iman? Maukah kita terus bersedia akan dituntun Tuhan? Maukah kita memasrahkan diri kita agar Tuhan berkarya dan hati kita pun terus berkobar? Tentu sulit. Karena tentu banyak kekhawatiran yang ada di dalam diri kita, maupun juga kekecewaan-kekecewaan. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan atau kita hadapi tidak sesuai dengan rencana yang mungkin sudah kita pikirkan jauh-jauh hari. Mungkin juga saat ini kita sedang kecewa karena banyak rencana-rencana atau angan-angan yang ingin kita kerjakan kandas karena situasi ini. Kembali, apakah kita mau terus diperbaharui firman Tuhan dalam kehidupan kita? Pun mau merespon di dalam segala kesesakan ini dengan hati yang terus berkobar, terus bersukacita. Dan terlebih lagi, kita pun juga boleh mendukung saudara seiman kita yang mungkin lebih terdampak, lebih keras karena badai COVID ini. Kiranya firman hari ini menolong kita untuk mau merespon firman Tuhan dan terlebih lagi kita menghidupinya dalam hari lepas hari. Amin. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan
pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memasuki doa syafaat. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Kami senantiasa mengucap syukur atas sapaan firman-Mu Tuhan. Kami boleh terus dekat dalam hadirat-Mu ketika kami boleh mendengarkan dan mengumulkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa menolong kami, agar kami boleh terus belajar untuk menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memampukan kami, agar semakin hari kami boleh semakin serupa dengan-Mu, dan kami pun terus menjadi garam dan terang dunia, dan boleh orang merasakan kasih-Mu melalui kehadiran kami. Tuhan, pada saat ini kami ingin menaikkan beberapa pokok syafaat. Kami ingin mengucap syukur atas pertambahan usia bagi saudara kasih kami. Kami berdoa untuk Bapak Rante Pati, Ibu Agnes Tasya Limbadani, dan Bapak Daud Agung Manurung. Kami bersyukur atas pertambahan usia dari saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan menganugerahkan kesehatan, berkat, dan juga segala hal yang boleh terjadi dalam mereka. Kiranya juga Tuhan menyertai pergumulan yang boleh dihadapi saudara-saudara kami ini, sehingga mereka pun boleh terus bersyukur di dalam usia yang baru, mereka terus merasakan penyertaan Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk saudara kasih kami Tuhan yang juga masih dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Gustina Pasaribu Baru Marpaung, Ibu Mami Palon, Ibu Sarah Jaya Sumadi, Ibu Hana Panjaitan, Ibu Yulia Kristianti, Ibu Virginia Samanta Sapang, Bapak Christian Huta Galung, Ibu Nike Elizabeth Buki, Bapak Rudi Pasaribu, Bapak Yunata Daily, Bapak Mangisara Tambunan, Ibu Maria Magdalena, Bapak Wahyu Hidayat, Bapak Elisa Hia, Ibu Nirwana Hia, Bapak Thomas Kartomo, Anak Geo, dan Saudari Yuli. Kami menyerahkan segala proses pemulihan yang dijalani oleh saudara-saudara kami ini Tuhan. Kami menyerahkan segalanya dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya juga Tuhan berkati dokter, perawat, obat-obatan, maupun terapi yang dipakai oleh saudara kasih kami dalam proses pemulihan ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Dan kami pun juga mohon kiranya Tuhan senantiasa memberikan hati yang gembira kepada saudara-saudara kami yang sedang mengalami pemulihan ini. Kami percaya Tuhan, ketika hati kami gembira, itu adalah salah satu obat yang boleh kami rasakan. Dan juga kiranya Tuhan menyertai saudara-saudara yang menjaga saudara kasih kami ini dalam masa pemulihan. Kiranya juga Tuhan memberikan kesabaran, kerendahan hati, dan semangat untuk terus mendukung saudara kami yang masih dalam proses pemulihan. Kami pun juga berdoa untuk seluruh pergumulan yang dihadapi GKI Sarwa Indah di dalam masa-masa pandemi ini. Kiranya Tuhan menyertai dan menolong. Kami menyadari kami bukanlah siapa-siapa. Kami menyadari kami tidak mampu menghadapi segala hal ini tanpa pertolongan-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap jemaat maupun simpatisan yang beribadah di GKI Sarwa Indah ini. Kiranya juga Tuhan menolong di dalam masa-masa yang susah ini. Kiranya Tuhan menjaga mereka, menjauhkan dari segala sakit penyakit, dan juga kiranya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan saudara-saudara kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh
jajaran pemerintahan yang boleh terus berjuang untuk mengatasi pandemi ini, terkhusus untuk seluruh tenaga medis, dokter, perawat, maupun seluruh jajaran rumah sakit maupun dari Kementerian Kesehatan. Kiranya Tuhan menolong mereka, menguatkan mereka, memberikan kesehatan, dan juga terus memberikan kesatuan hati, agar ketika mereka menjalani tugas mereka, mereka boleh terus menjalaninya dengan baik, dan mereka terus bersandar akan pertolongan-Mu. Kiranya juga Tuhan memberkati seluruh jajaran pemerintah di Indonesia ini, kiranya Tuhan menolong mereka dalam kebijakan-kebijakan yang diambil, kiranya boleh menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan kami. Dan kami pun juga berdoa Tuhan untuk perekonomian yang akhir-akhir ini lesu akibat pandemi ini, kiranya juga Tuhan terus menolong kami dan mencukupkan kebutuhan kami. Dan kami terus mohon kiranya juga Tuhan menjaga dan bahkan bila Tuhan berkenan boleh menghapuskan pandemi ini secepatnya dari seluruh dunia agar bumi ini boleh bergerak kembali seperti sedia kala. Dan kami juga terus mengucap syukur atas segala hal yang Tuhan telah berikan kepada kami, sehingga kami pun di dalam kesesakan dan masa-masa sulit ini boleh terus bersyukur atas pertolongan-Mu. Inilah seluruh doa kami Tuhan, yang kami alaskan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh syukur, mari kita bawa persembahan kita, seraya mengingat firman-Nya dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nyanyian umat, KJ 367 ayat 1 dan 3. Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hati
Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Besar, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu Tuhan di pagi yang indah ini. Engkau telah memberikan sukacita dan napas kehidupan buat kami semua, Tuhan. Tuhan, dalam ucapan terima kasih ini Bapa, kami mempersembahkan sebagian kecil dari Engkau berikan kepada kami, yaitu berkat. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau urapi, Engkau berkati Bapa. Tuhan Yesus, berkati dan urapi Bapa seluruh majelis dan seluruh komisi-komisi yang akan mengelola persembahan ini untuk memperbesar dan memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini. Tuhan, kami mengucap terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di bumi dan di sorga. Amin. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Shalom. Shalom. Kami panitia S1 dan tim G10 mengucapkan Selamat Paskah 2020. Kiranya damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Amin.